Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan cara untuk mengimpor dan mengekspor video, serta mengenalkan fitur-fitur yang ada di aplikasi CapCut. Yang pertama, untuk mengimpor video, kita tekan tombol New Project, kemudian memilih video yang akan diedit. Kemudian tekan Add, kemudian tampilannya akan seperti ini. Dan sekarang saya akan mengenalkan fitur-fitur yang ada pada aplikasi. Yang pertama ada fitur edit. Nah, fitur edit sendiri terdiri dari banyak sekali fitur-fitur yang lain. Yang pertama ada fitur split, yaitu untuk membagi video menjadi dua bagian, contohnya seperti ini. Nah, di sini sudah terbagi menjadi dua bagian video. Kemudian fitur yang kedua adalah fitur speed atau kecepatan. Jadi kita bisa mengubah kecepatan menjadi lebih cepat atau lebih lambat. Ketika tombol atau bentuk bulat itu sudah di angka 1, maka artinya kecepatan normal atau sesuai dengan video asli. Ketika kita tambahkan kecepatannya menjadi 2, maka akan menjadi lebih cepat. Dan sebaliknya, ketika kita geser ke arah kiri, maka kecepatannya akan menjadi lebih lambat. Kemudian kita juga bisa memilih menggunakan kurva yang sudah tersedia dari aplikasi. Bisa dilihat ketika arah kurva naik, artinya kecepatan menjadi lebih cepat, sedangkan ketika kurva turun, kecepatannya menjadi lebih lambat. Di sini kita bisa memilih sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian fitur yang selanjutnya adalah volume, yaitu untuk mengatur volume dari video. Kemudian fitur yang selanjutnya yaitu animation, untuk mengatur tampilan masuk dan keluar video. Di sini sudah tersedia beberapa pilihan, kita tinggal memilih. Nah, seperti ini. Kemudian fitur yang selanjutnya yaitu delete. Delete ini untuk menghapus video. Kemudian remove background atau untuk menghapus background atau latar belakang. Kemudian yang selanjutnya ada ekstrak audio. Nah, ekstrak audio ini untuk memisahkan video dengan audio. Seperti ini. Nah, ketika tampilannya sudah seperti ini, maka artinya video dan audio telah terpisah. Bisa dilihat perbedaannya. Kemudian terdapat fitur edit yang terdiri dari rotate atau memutar video seperti ini, kemudian mirror untuk mencerminkan video, dan crop untuk memotong video seperti ini. Nah, yang selanjutnya ada fitur filter yang terdiri dari filter-filter yang sudah tersedia dari aplikasi. Yang selanjutnya filter adjust atau penyesuaian yang terdiri dari beberapa fitur lagi. Yang pertama ada fitur brightness atau kecerahan seperti ini. Kemudian fitur kontras untuk mengontraskan video. Selanjutnya itu saturation, yaitu ketika kita menggesernya ke kanan, maka warnanya akan lebih menyala, sedangkan ke kiri, warnanya akan lebih gelap atau pucat. Kemudian exposure atau pencahayaan. Kemudian sharpen atau ketajaman. Bisa dilihat bahwa gambar pada video lebih tajam ketika kita geser ke kanan. Kemudian highlight, yang juga mengatur mengenai pencahayaan secara keseluruhan video, seperti ini. Kemudian shadow atau bayangan, yang ketika kita geser ke kanan, maka muncul bayangan yang membuat video menjadi lebih pudar. Kemudian temp atau suhu,
yang ketika kita geser ke kanan, maka warnanya akan cenderung merah atau oranye, sedangkan ke kiri, warnanya akan cenderung warna biru. Kemudian ada hue, yaitu mengatur intensitas warna, yang ketika kita geser ke kanan, maka warnanya akan mendekati warna primer, yaitu merah, sedangkan kita geser ke kiri, warnanya akan cenderung warna hijau. Kemudian ada fade, atau pemudaran. Kemudian ada vignette, yaitu memberi bayangan di daerah pojok dari video. Dan yang terakhir ada grain atau keburaman. Nah, ketika kita geser ke kanan, maka videonya akan terdapat seperti bintik-bintik yang membuat video menjadi lebih buram atau tidak jernih. Nah, yang fitur selanjutnya yaitu ada enhance. Ini biasanya untuk mempercantik wajah atau tubuh. Kemudian ada mask atau untuk menutupi layar. Di sini kita bisa memilih format mana yang akan kita pilih untuk menutupi layar. Kemudian ada chroma key dan overlay. Nah, kedua ini untuk teknik menggabungkan dua buah video atau gambar di mana warna tertentu dari salah satu video dihilangkan sehingga video lain yang berada di belakangnya dapat terlihat. Kemudian ada fitur replace atau mengganti video yang akan kita edit. Kemudian ada fitur stabilize atau menstabilkan. Fitur ini biasa digunakan untuk ketika hasil video banyak goncangan, maka dapat digunakan fitur ini untuk lebih menstabilkan dan mengurangi goncangan tersebut. Kemudian ada fitur opacity atau ketebalan. Bisa dilihat ketika kita kurangi, maka videonya akan semakin hilang. Yang selanjutnya ada fitur copy atau menduplikasi video seperti ini. Nah, di sini sudah terdapat video yang sama karena telah diduplikasi. Kemudian fitur selanjutnya reverse atau untuk membalik. Selanjutnya freeze untuk membekukan. Yang terakhir ada grafik. Nah, grafik ini untuk mengatur transisi di antara video-video. Nah, kemudian fitur yang ada di luar edit yaitu ada audio untuk mengatur audio tentunya. Kemudian ada teks untuk menambahkan teks atau subtitle. Ada stiker yaitu terdiri dari stiker-stiker yang sudah disediakan oleh aplikasi. Selanjutnya ada overlay seperti yang sudah dijelaskan tadi. Efek dan filter juga sudah dijelaskan tadi. Kemudian format untuk mengatur ukuran dari video. Seperti ini. Kemudian canvas untuk mengatur latar belakang atau background. Tapi karena video ini tidak memiliki background, maka tidak perlu menggunakan fitur canvas ini. Kemudian yang terakhir ada adjust. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, terdiri dari kecerahan, kontras, saturasi, pencahayaan, ketajaman, dan lain-lain. Kemudian setelah video selesai diedit, maka perlu kita ekspor atau kita simpan, yaitu dengan menekan tombol yang ada di pojok kanan ini. Nah, maka akan terjadi proses ekspor video yang nantinya akan otomatis tersimpan di dalam device. Proses ekspor ini menunggu sampai 100%. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan tutorial mengenai mengubah kondisi video di siang hari seakan-akan menjadi di malam hari. Saya menggunakan aplikasi KineMaster. Langsung saja klik buat baru.
Kemudian ini rasionya saya milih 16:9. Setelah muncul seperti ini, lalu klik media, pilih klip yang ingin diedit, klik klipnya agar muncul menu-menu seperti ini, lalu cari menu filter, pilih yang dasar, kemudian cari yang B37 atau yang berwarna biru di paling bawah. Setelah itu videonya akan jadi seperti ini. Kita dapat menyesuaikan warna birunya di menu penyesuaian dengan meminimalkan kecerahannya dan memaksimalkan kontras. Setelah klipnya jadi, di save terlebih dahulu. Klip yang lama ini dihapus, lalu diganti dengan footage malam hari yang bisa di-download dari website atau YouTube. Untuk menambahkan layernya, klik lapisan, lalu media, lalu tambahkan klip yang sudah di-save tadi. Ukurannya bisa langsung disesuaikan. Klik layer pertama, lalu pilih menu kunci chroma, aktifkan. Di sini kita dapat menyesuaikan sendiri detail dari tiap-tiap objek di layer ini, layer yang pertama. Selain itu, kita juga bisa menyesuaikan kecerahan dan kontrasnya di menu penyesuaian. Nah, di sini dapat dilihat panjang klip utama dan layer kan tidak sama, jadi bisa dipotong di menu bagi yang icon gunting. Klik lalu potong ke kanan playhead. Jika sudah sama, lalu tambahkan layer lagi di lapisan, klik media. Layernya itu video yang awal, video yang tanpa diberi filter warna biru. Ini tujuannya untuk memberikan perbedaan kondisi video waktu di siang hari sama yang seakan-akan berada di malam hari setelah diedit. Pemotongan videonya terserah sampai di detik keberapa supaya transisi dari siang ke gelapnya lebih smooth. Pilih menu animasi keluar lalu memudar, waktunya di setting 1 detik. Hasilnya jadi seperti ini. Di sini terlihat objeknya masih belum begitu jelas, objek benderanya. Oleh karena itu dapat diperjelas dengan memilih lapisan atau menambah layer. Tambahkan kembali video klip bendera di siang hari itu, lalu pilih bagi layar, pilih yang full, klik layer ketiganya, lalu pilih opasitas atau alpha. Di sini bisa disesuaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana menambahkan filter di aplikasi yang sama. Nah, ini kan tampilan bawahnya awalnya seperti ini. Ini tinggal kita geser ke kanan dan nanti ada tulisan filter. Nah, kita tinggal klik filter tersebut. Dan akan muncul banyak sekali pilihan filter-filter yang bagus yang tentunya akan menunjang pewarnaan dalam video kita ya. Jadi kita bisa mengganti warna-warna atau bagaimana video itu akan terlihat nantinya sesuai dengan konsep yang sudah kita buat pastinya. Ini seperti ini, aku coba dari yang awal kayak gini ya. Ini contoh-contohnya
bagaimana perbedaan warnanya. Ini beda banget dari yang awal pastinya. Dan ini ada banyak banget pilihannya, jadi nggak usah khawatir untuk mati gaya, karena bisa kita sesuaikan. Atau takut video kalian nggak estetik, ini bisa banget disesuaikan. Ada hitam putih, juga ada gaya nih, banyak banget ya, kayak gini. Nah, di sini aku mau coba dengan milih yang ini, yang musim gugur. Nah, ini bisa disesuaikan ya, dari 0 sampai 100%. Ini bisa disesuaikan filternya, sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, ini kan dia akan seperti ini. Kalau misalkan kita ingin menerapkannya di seluruh videonya, ini tinggal kita tarik seperti ini. Tinggal kita tarik. Dan apabila kita mau membedakan warnanya, ini kan kayak gini beda ya. Udah beda videonya. Beda pencahayaan. Ya, jadi ini bisa kita hentikan misalkan di bagian belakang sini. Di sini, terus kita ganti filternya yang kelihatannya dia bisa membuat video ini menjadi lebih terang. Kita pilih dulu yang sekiranya mana yang bisa kelihatan lebih terang dan jelas. Nah, kayaknya ini. Nah, ini bisa tinggal kita tarik juga ke belakang sampai videonya habis ya. Geret aja, ini langsung diseret. Nah, ini akan langsung jalan sendiri dia. Sampai ke sini. Ini akan beda ya, warnanya akan beda sama filter yang pertama dengan filter yang kedua. Ini warnanya seperti ini dan pindah menjadi seperti ini. Terus kalau misalkan kita merasa ini warnanya kurang terang karena ini gamenya pas mode malam, kita bisa menyesuaikannya. Kita bisa sesuaikan ya. Ini filter, ada sesuaikan nih di kanannya. Sesuaikan, kita bisa nambah kecerahan. Nih, dia akan menjadi lebih terang dan lebih cerah, lebih terlihat ya. Mungkin di sini aku pakai 20% aja. Terus bisa kita tambahin cahaya juga, ada kontras, saturasi, pertajam, ada soroti, bayangan, suhu, rona, pudar, dan ada yang lain juga fitur-fiturnya. Nah, ini kalau misalkan aku mau tambahin kayak gini dan aku mau nerapin nih ke dari tengah video sini sampai ke belakang, nah itu tinggal aku seret kayak gini. Tinggal diseret aja. Nanti udah deh, dia bakal ada di sepanjang video. Nih, kayak gini. Dan kalau misalkan kita kurang srek nih, ada yang kurang srek, gampang banget tinggal dipencet nih yang ungu-ungunya atau yang kuning. Ini kan beda filter ya, ada namanya tuh. Nah, ini bisa kita hapus kalau misalkan kita kurang suka. Bisa kita hapus deh. Kayak gini nanti. Malam. Kayak gitu. Terima kasih. Sekian tutorial dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia bagi saya adalah tempat yang terindah. Tempat terindah bagi saya adalah gunung dan hutan. Disinilah kenyataan dan fantasi bertemu. Nah, yang selanjutnya kita akan membuat subtitle atau teks pada video di aplikasi CapCut. Yang pertama, kita bisa pilih icon teks di sini. Selanjutnya, kita pilih add text. Nah, di sini kita bisa mengetik teksnya atau subtitlenya. Misalnya ini. Nah, kalau sudah, kita bisa mengedit, bisa mengubah warna dari subtitlenya seperti ini, atau kita juga bisa mengubah font dari subtitlenya seperti ini. Di sini juga ada pilihan dari efek dan animasi.
Oke, selanjutnya jika sudah, kita ke bagian durasi dari subtitlenya. Nah, di durasi ini kita sesuaikan saja dengan apa yang ada di audio video tersebut. Nah, setelah itu kita dapat melihatnya. Nah, atau di sini kita bisa menggunakan template yang sudah ada pada aplikasi ini. Di sini ada title, time, subtitle, dan lain-lainnya. Di sini saya akan mereview film yang berjudul Sang Kiai. Film ini dilatar belakangi dengan harapan untuk mengangkat peran kaum agamis dalam sejarah Indonesia. Film ini diambil dari kisah perjuangan seorang ulama yang bernama Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cara memasukkan audio ke dalam video. Caranya kita siapkan video yang mau kita masukkan audio, kemudian kita pencet audio, kemudian suara. Kemudian apabila kita telah memiliki audio dalam bentuk MP3, kita bisa langsung dari perangkat, kemudian kita langsung masukkan backsoundnya. Kita bisa atur sesuai keinginan kita. Kemudian kita play. Di sini saya akan mereview film yang berjudul Sang Kiai. Kemudian untuk mengecilkan volume audio, kita bisa pencet volume, kemudian kita atur sesuai keinginan agar tidak mengganggu suara Di sini dari saya video akan asli. mereview film yang berjudul Sang Kiai. Film ini dilatar belakangi dengan harapan untuk mengangkat. Kemudian apabila kita tidak memiliki audio dalam bentuk MP3, kita bisa mengekstrak suara saja dari video. Caranya kita hapus dulu ini, kemudian kita pencet suara, kemudian ekstrak suara dari video. Misalnya saya mau memakai suara ini, kemudian kita impor, kemudian kita tambahkan. Kita bisa atur. Kemudian untuk mengecilkan suara agar tidak mengganggu suara asli video, kita bisa pencet volume dan melirihkan sesuai dengan keinginan. Di sini saya akan mereview film yang berjudul Sang Kiai. Film ini dilatar belakangi dengan harapan untuk mengangkat peran kaum agamis dalam sejarah Indonesia. Film ini diambil dari Cukup, sekian dari saya. Itu adalah tutorial memasukkan audio ke dalam video. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lalu kita klik proyek baru. Nah, di sini saya sudah memilih beberapa foto yang akan saya jadikan video. Lalu kita klik semua foto yang ingin kita jadikan satu video. Lalu kita klik tambah.
maka semua foto tersebut akan muncul dan sudah otomatis bergabung menjadi satu. Nah, di sini ada beberapa foto yang belum sesuai dengan ukuran frame, maka kita harus perbesar agar ukurannya sesuai dan video yang dihasilkan bisa bagus dan sempurna. Kita perbesar sesuai dengan ukuran frame. Nah, semua foto sudah sesuai dengan ukuran frame. Lalu jangan lupa kita hapus logo dari CapCut. Nah, semua foto sudah menjadi satu. Lalu kita mulai play. Maka semua foto-foto tersebut sudah menjadi sebuah video. Yang kedua, di sini saya akan membagikan tutorial cara menggabungkan sebuah video dengan sebuah foto. Biasanya ini digunakan untuk mengedit Twibbon ataupun video presentasi. Yang pertama, saya akan mencontohkan untuk mengedit sebuah Twibbon video. Langsung saja kita klik proyek baru. Lalu kita pilih, di sini saya sudah memiliki sebuah Twibbon video. Kita klik saja, lalu kita tambahkan. Nah, lalu kita cari celah green screen atau tempat untuk foto kita. Sebelum green screen itu muncul, kita harus hapus video tersebut. Kita klik video, lalu kita klik bagi, dan bagian belakang video kita hapus. Lalu kita tambahkan foto yang akan kita masukkan dalam Twibbon tersebut. Nah, seperti ini tampilannya. Lalu kita masukkan overlay, tambahkan overlay, dan kita ambil video Twibbon yang tadi, lalu kita tambahkan, dan kita hapus seperti video yang awal tersebut. Sebelum green screen kita harus hapus videonya. Seperti ini. Kita bagi, lalu bagian depan video ini kita hapus. Dan video ini kita seret ke depan. Sampai bisa bergabung dengan video yang sebelumnya. Seperti ini. Lalu kita klik video yang tadi. Kita cari tool kunci chroma. Lalu kita arahkan kepada green screen. Lalu akan muncul intensitas dan kita tarik hingga foto Twibbon terlihat. Saya akan menggunakan intensitas 6 saja. Lalu kita klik OK. Dan kita sesuaikan ukuran Twibbon dengan ukuran frame foto. Karena ini videonya agak panjang, maka kita sesuaikan juga ukuran foto menyesuaikan dengan ukuran video. Kita edit dulu ukuran foto sehingga
pas dalam frame. Nah, ini sudah jadi. Lalu jangan lupa untuk menghapus logo dari CapCut. Kita coba play dari awal. Nah, maka Twibbon sudah selesai dan siap untuk kita unduh dengan mengklik panah yang ada di pojok kanan atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Diva lagi akan menjelaskan bagaimana cara membuat video kembar atau menjadi orang yang menjadi ada dua. Nah, pertama siapkan dulu video yang pertama yang menjadi bahannya. Selanjutnya kita di sini ada overlay. Kita pencet overlay. Selanjutnya pilih video yang untuk dibikin selanjutnya. Jadi tambah. Nah, terus kita ke hapus latar belakang. Nah, setelah dihapus menjadi ada dua orang di sini. Nah, seperti itu. Nah, maka jadilah menjadi ada video kembar. Nah, sebaiknya jika ntar mau membuat video seperti ini, overlaynya tuh dibuat belakangnya menjadi green screen atau belakangnya tuh kosong, jadi akan mempermudah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat filter atau membuat gambarnya menjadi ada warna yang berbeda, yaitu dengan cara di sini ada yang namanya filter. Nah, filter di sini banyak sekali, mulai dari berbagai macam, bisa dipilih saja. Nah, ini ntar tinggal diatur penerapannya seperti apa, dari maksimal mungkin dari 100% hingga 0%. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan membuat tutorial mengenai membuat jedak-jeduk seperti yang sedang viral atau trending menggunakan aplikasi CapCut. Oke, di sini saya telah mempunyai video seperti ini. DJ Nansuya. Nah, untuk cara pembuatannya adalah langsung saja kita ke new project, kita pilih foto yang akan kita edit. Misalnya saya memilih ini, kita klik add. Nah, di sini nanti sudah akan muncul timeline videonya. Jadi yang kedua yaitu kita harus kita hapus dulu untuk bagian ending, kita delete, kemudian kita tambahkan audio, diklik tambahkan audio tadi ke sound. Terus jika kalian mempunyai misalnya efek dari aplikasi TikTok, nah kalian bisa ekstrak sound per video. Nah, ini kalian pilih video dari TikTok, misalnya saya ingin membuat ini Suya. Nah, kita klik add. Nah, nanti akan langsung muncul di ekstrak sini, kita tambahkan saja. Oke, sudah muncul, kita atur terlebih dahulu. Add. Selanjutnya kita atur durasi fotonya hingga sama dengan audio yang kita tambahkan tadi. Saat kita potong beberapa bagian yang tidak digunakan. Oke, kemudian kita coba terlebih dahulu. Nah, mungkin begitu. Selanjutnya di sini kita akan membuat mark
atau tanda yang nantinya akan kita gunakan sebagai pemotong agar bisa dijadikan bitnya. Begitu, kita klik soundnya ini, terus kita cari fitur ini, match cut. Oke. Di sini ada dua fitur, yaitu fitur auto generate atau membuat tanda dengan otomatis, atau kita bisa memberinya tanda sendiri, misalnya seperti ini. DJ Mansuya. Jika kurang puas, kita bisa ulang kembali ya. Jika sudah, kita cek di sini. Nah, jika sudah, maka akan terlihat seperti titik-titik di bawah ini. Nah, di sini menandakan bitnya. Nah, selanjutnya kita akan potong fotonya sesuai dengan bit yang telah kita buat. Caranya, klik foto. Nah, kita sejajarkan dulu, lalu pilih split. Nanti akan otomatis terpotong. Kita lanjutkan pada proses titik selanjutnya. Oke, sudah terpotong. Terus selanjutnya kita akan menambahkan animasi pada video bagian awal. Sebelumnya kita atur kecerahannya dulu supaya lebih bagus. Nanti untuk awalnya kita pergi ke brightness, kita kurangi. Nah, begitu. Selanjutnya kita pergi ke fitur animation ini. Animation, kita pilih combo. Nah, di sini biasanya saya menggunakan animasi yang bernama Train Tree. Oke, di sini Train Tree bisa kita lihat. Oke, terus selanjutnya kita geser garis sumbu dasar ini ke video selanjutnya. Nah, ini langsung pilih ke animasi bagian distort right. Nah, di sini distort right kita aplikasikan ke semua bagian video. Kita tinggal tarik. Oke, jika sudah, kita klik checklist. Kita lihat terlebih dahulu apakah sudah terpasang. DJ Mansuya. Sudah seperti itu. Sebenarnya ini sudah jadi, tapi kita akan membuatnya lebih bagus lagi. Caranya ya di sini kita klik efek, kita ke video efek, kita geser ke kiri, nanti akan ketemu party. Di sini sudah disediakan beberapa preset. Di sini saya akan memilih blue line blur. Nah, begitu. Kita apply, kita geser sampai ini pada akhir efek berada di tengah-tengah gambar yang kedua. Jadi hasilnya akan seperti ini. Nah, gitu. Terus selanjutnya kita akan menambahkan efek di sini. Kita tinggal klik video effect. Selanjutnya kita pilih ke
neon swing. Oke, sudah tepat. Terus pada kita apply neon ini sampai ke akhir, kita tinggal tarik efek, kita tahan, tarik ke belakang sampai efek sampai akhir video begini. Kita lihat terlebih dahulu. DJ Nansuya. Mungkin begitu, kita akan tambahkan efek lagi di bagian sini kita akan tambahkan efek lagi. Caranya sama, kita tinggal ke video effect. Nah, di sini saya menginginkan di komik. Nah, di sini saya akan menambahkan efek power up. Begitu. Kita tempatkan, kita lihat dulu langsung. Nah, mungkin begitu. Selanjutnya, untuk efek-efek lainnya bisa teman-teman tambahkan sendiri ya, sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan selera teman-teman sendiri. Begitu.